tentang cara cepat menghafal Quran ala gue, pastinya ala Wafik Malik. Tapi gue sih biasa-biasa aja sih, nggak cepet-cepet banget menurut gue. Tapi sebenarnya balik lagi ke kita sih ya, kitanya mau dulu nggak nih ngafal Quran. Orang yang nggak mau tapi nanya tips cara cepetnya gimana nih Kak, tapi nggak mau ngafalin Quran, cuma nanya aja cara tipsnya kayak gimana. Jadi sebelum kalian memasuki tips-tips, Wafik kasih tahu dulu, kalian dalam menghafal Quran itu harus niatnya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Kalian tulus belajar Al-Quran nih, jangan kayak karena paksaan, tuntutan misalnya, atau dari diri kitanya emang nggak mau tapi dipaksa gitu. Itu mending jangan dulu. Tapi banyak juga sih teman-teman Wafik kayak dia dipaksa sama orang tuanya karena ya tuntutan gitu pengen ngafal Quran, tapi lama-kelamaan mereka makin cinta sama Al-Quran, karena Al-Quran tuh saking indahnya ya. Kalau misalnya kita suka memperdalami, kayak Al-Quran ini kan nggak cuma sekedar tulisan Arab, tapi banyak makna di balik itu semua. Wafik tuh kadang kalau misalnya Quran tuh ya suka baca arti-artinya juga. Jadi ketika kita kayak lagi nyambung ayat terus kayak lupa artinya apa ya Bu gitu, misalnya sesungguhnya berarti awalnya inna gitu, jadi sambil dihafalin juga artinya, karena emang artinya juga kalau misalnya baca-baca artinya arti dari Al-Quran tuh ya Masya Allah banget gitu, banyak banget tergandung makna-makna, nasihat-nasihat yang ibaratnya semua ada di Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita gitu. Oke. Jadi cerita singkat dulu, sebelum gue memasuki tips-tipsnya, gue pengen cerita bagaimana gue bisa menghafal Quran. Dulu waktu kecil, gue memang dari kecil terlahir dari keluarga yang agamis, yang pasti emang udah dari sananya pengen ngafalin Quran. Gue nggak ada paksaan sama sekali, karena dari orang tua dari kecil kayak ngasih tahu orang yang menghafal Quran 30 juz akan bisa memberi syafaat kepada orang-orang, nggak cuma orang tua, misalnya saudara sanak kita atau segimana, terus nanti bisa ngasih mahkota ke orang tua kita nanti di akhirat. Dan itu Masya Allah banget bikin gue terenyuh. Pokoknya dari situ gue pengen ngafalin Quran. Akhirnya dari SD itu gue cuma ngafalin 1 juz, karena gue mikir kayak yang penting lulus 1 juz gitu, karena targetnya 1 juz. Ya udahlah, gue 1 juz aja, juz 30, tapi lancar mungkin gitu, karena menghafal Quran juga kita nggak cuma kayak udah sekedar hafal, giliran udah hafal dapat gelar udah kita nggak murojaah lagi, itu salah, karena tanggungan kita di akhirat juga kan Al-Quran ini. Nah terus habis itu gue dari SD ngafalin juz 1 itu, gue emang dari kecil, dari TK gue tuh diajarin yang namanya tajwid. Jadi gue udah hafal idu gombi laguna, iklab segala macam. Sebelum kita memulai menghafal Quran, kita wajib belajar itu, karena dengan adanya tajwid, bacaan kita tartil, makharijul hurufnya, pengucapannya, pelafalannya benar, itu nggak mempengaruhi arti dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kalau misalnya kita salah satu baris aja, satu harokat aja, itu udah salah artinya gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati banget. Jadi sebelum belajar Quran, belajar tajwid, pembacaan tartil, dan cara pengucapan huruf dari Al-Quran tersebut. Misalnya kayak alif, ba, ta, tha gitu. Jadi harus benar pelafalan hurufnya. Terus gue itu akhirnya masuk SMP ke Ashifa Boarding School. Nah di situ tuh target lulus itu 3 juz. Tapi gue banyak deh kalau nggak salah. Itu gue hafal berapa ya? 10 kalau nggak salah totalnya di SMP itu. Masya Allah. Karena gue anaknya agak ambisius gitu kan. Apalagi kita kan mengejar dalam kebaikan gitu. Itu sangat baik dan emang disarankan gitu dalam Islam. Banyak teman-teman gue yang udah hafal 5 juz. Padahal baru lulus SD. Aduh, gue masa dia bisa, gue nggak bisa. Nah itu yang gue pikirin. Jadi kayak gue ngafalin tuh paling minimal banget sehalaman kan masuknya banyak ya, satu kaca itu lumayan banyak, tapi menurut gue itu udah pokoknya paling sedikit segitu. Akhirnya sampai 10 juz. Terus masuk SMA, alhamdulillah gue ngafalin sampai 20 juz. Alhamdulillah tinggal 10 juz lagi, doain teman-teman. Pengen banget sih sebelum nikah, atau nanti misalnya gue punya suami gitu yang ngebimbing gue 10 juznya dibantu sama dia gitu. Gue pengennya sih kayak gitu sih, biar
enak gak sih ngafalin bareng suami? Pokoknya jangan lupa ketika kita punya hafalan, jangan lupa untuk di murojaah. Percuma hafalan kita banyak tapi kita hafalannya tidak mutkin alias tidak nempel. Kebanyakan maksi ya, tapi nggak apa-apa. Semua manusia memang pernah melakukan dosa dan salah, tapi jangan diulangin lagi. Udah tahu salah itu salah, nggak apa-apa, mumpung belum tua. Ya kagak gitu konsepnya, Maimunah. Kalau bisa tuh inget mati terus nih, tiap hari inget mati, biar kita nggak ngelakuin dosa gitu loh. Terus habis itu masuk ke tipsnya, gue pertama kali ngafalin itu kan SD. Nah gue itu punya target. Misalnya setahun gue bisa hafalin berapa juz, kalian juga gitu. Ini tips dari gue ya. Tapi balik lagi sih ke masing-masing karena kan sesuai kenyamanan, sesuai kemampuan juga gitu. Kalau gue itu ditulis gitu, misalnya sehari minimal sehalaman gitu. Tapi misalnya kalau ada temen gue yang sehalaman, gue biasanya nambah tuh 2 halaman. Gue nggak mau kalah. Gue sorry banget, gue nggak mau kalah gue. Tapi tetap dijadikan motivasi gitu. Kalau temen bisa lebih, kenapa kita enggak gitu. Pokoknya itu ya harus jadiin motivasi. Gue biasanya paling dikit itu sehalaman. Terus habis itu gimana cara ngafalinnya biar cepet? Gue biasanya dibaca terus, bukan langsung kayak ditutup. Ya kagak gitu kan, masa kayak gitu. Jadi kita baca ulang, misalnya 1 ayat 10 kali. Misalnya ayatnya apa gitu, kita ulang 10 kali sampai 10 kali. Begitupun baris selanjutnya, begitupun ayat selanjutnya 10 kali sampai 1 halaman. Baru deh kita ulang terus tutup. Biasanya kalau kita udah baca nih 1 ayat 10 sampai 20 kali atau 30 kali, itu pasti udah lancar, dijamin. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Nanti baru kalian tuh baca nih 1 halaman itu 10 kali. Udah 1 ayat kan 10 kali tadi, 1 ayat 10 kali, 1 ayat 10 kali sampai 1 halaman. Nah 1 halaman itu dibaca sampai 10 kali, baru kita tutup Quran. Itu biasanya gue kayak gitu. Atau misalnya kalian lebih auditori, lebih suka ngedenger, kalian bisa tuh baca, abis itu dengerin murotal. Misalnya kalian suka murotalnya Taki Malik, wah Taki Malik gitu kan, kalian dengerin tuh berulang-ulang sampai 10 kali, insya Allah itu langsung hafal, dijamin. Ini gue udah ngebuktiin sendiri nih, karena gue anaknya suka ngebaca juga berulang kali, didengar juga murotalnya biar tambah masuk ke otak gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen gitu, hafalin sama arti-artinya biar makin nempel hafalan kalian. Udah deh, itu doang tips dari gue. Gampang kan? Asal dari kitanya aja nih, males apa enggak ngafalin Quran. Pengen ngafalin Quran, tapi aduh nggak ada waktu nih. Aduh banyak dramanya, banyak ngelesnya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau udah ada niat, langsung tancap gas. Jangan nanti-nanti, ya gue ada niat sih pengen ngafalin Quran, tapi gue sibuk banget nih, tugas kuliah banyak, katanya gitu. Padahal diri kitanya aja itu yang males dan gak mau ngafalin Quran. Coba deh sadar lagi. Banyak banget waktu, ibaratnya 24 jam, gak mungkin kan kita ngerjain tugas tiap hari. Yang ada apa? Main HP, ya kan? Ya kan? Nah, ya kan? Iya, gue bilangin jangan. Pokoknya tuh kalau ada ada waktu luang, kalau bisa malah kita luangin waktu buat Quran, kita utamakan Quran. Karena ketika kita udah mengutamakan Quran, kita menumber-one-kan Quran, insya Allah hidup kita lancar dunia akhirat. Percaya sama gue. Nih gue buktinya. Banyak loh, nih kalian cari tahu dah, orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang hafal Quran, ada nggak hidupnya yang sengsara? Nggak ada. Karena apa? Karena Allah udah menjamin barang siapa yang menghafal Quran, hidupnya lancar dan berkah, rezeki melimpah, hidup berkah. Intinya apa? Kalian harus percaya dulu sama Allah bahwa ketika kita menghafal Quran, insya Allah hidup tuh lancar, tentram, adem. Itu sih tips-tips dari gue. Sebenarnya gampang sih, tinggal kitanya lagi, balik lagi ke kita, niatnya udah ada. Kalau udah niat ada, jangan lupa langsung tancap gas, jangan ditunda-tunda lagi, karena belum tentu hidayah itu dapat lagi gitu. Karena hidayah itu kan kalian tahu sendiri, ketika Allah ngasih hidayah belum tentu dapat kedua kalinya gitu. Sekian dari gue, semoga bermanfaat. Maaf banget kalau ada kata-kata salah. Semangat untuk kalian yang lagi ngafalin Quran, semoga bisa istiqomah, terus bisa mengamalkan isi Qurannya juga. Kita di sini sama-sama belajar. Doain gue juga biar cepat selesai hafalan gue.
Terus gue juga pengen banget sih buka pesantren tahfiz gitu, apalagi untuk anak-anak yatim ya. Gue pengen banget, doain ya teman-teman semua. Ya pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu lihat video ini bisa memotivasi teman-teman yang lain juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.